Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Alhamdulillah nih Bang? baik. Sehat Bang ya? Siap, 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 siap. Baik, ini banyak penonton ataupun konstituen yang kemudian meminta ya, meminta untuk kita mereview kembali isu-isu tata negara ya, isu-isu konstitusional yang memang sangat menarik untuk selalu didiskusikan meskipun sudah banyak yang mendiskusikannya, tapi memang banyak juga yang ingin kembali melakukan review, meninjau kembali tentang khususnya ini tentang persoalan uh, sistem pencalonan presiden dan atau wakil presiden atau kita istilahkan dengan sistem presidensial threshold. Kita tahu bahwa memang Bang Bang Muhammad Mahmud ya Yasin adalah salah satu pegiat hukum, pegiat konstitusi dan juga saya dengar-dengar ini uh, kemarin sudah menyelesaikan, alhamdulillah ya Bang ya, saya dengar sudah menyelesaikan tugas akhir Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mengambil judul tesis yaitu apa namanya konsep presidensial threshold. Itu coba Bang Ya, betul diceritakan itu. itu, betul Apakah itu. itu betul atau gimana Bang? Coba diceritakan Bang. Ya, betul itu. Itu menjadi salah satu judul tesis ya, konstitusional presidensial dalam sistem tata negara di Indonesia. Jadi apa ya? Apa namanya presidensial threshold itu saya lihat dalam konteks kacamata ada dua saya temukan konsepnya presidensial threshold. Pertama saya kaji itu pada aspek konstitusional itu mengacu pada undang-undang dasar kemudian peraturan turunan yaitu undang-undang. Kemudian yang kedua pada aspek kebijakan politik hukumnya sehingga di sana terdapat ruang kebijakan terbuka yaitu open legal policy ya, itu. Nah, pertama yang ingin saya bicarakan itu adalah kedudukan presidensial threshold dalam konstitusi kita di Indonesia. Presidensial threshold ini adalah pertama kali diterapkan pada saat pemilihan presiden tahun 2004. Nah, ketentuan angka ambang batas itu diatur dalam dua pasal itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 itu tentang pemilihan presiden. Pertama itu diatur dalam pasal 5 itu ketentuan PT itu 15% sampai 20. Kemudian diatur lagi di peraturan peralihan. Di aturan peralihan itu pasal 110 kalau tidak salah itu. Jadi ada dua gitu. Oleh karena di sana di waktu itu adalah dinamika ketatanegaraan yang betul-betul belum sempurna, akhirnya digunakan dasar hukum ketentuan PT pada Pilpres 2004 itu digunakan pada peraturan peralihan. Dari apa pasal peralihan itu pasal 110 kalau tidak salah itu. Ber- 5% sampai 15%. Berarti memang konsep Nah, itu presidensial ya. Berarti memang konsep presidensial threshold ini memang sudah dimulai sejak tahun 2004 ya Bang ya. iya, sudah mulai sejak 2004. Itu diatur dalam dua pasal itu waktu itu. Itu Oke. kalau tidak salah itu di pasal 5. Kemudian di aturan peralihannya itu diatur dalam pasal 110. Nah, oleh karena dinamika tata negara pada saat itu berjalan sangat dinamis dan masih apa ya, masih terbayang-bayang pengaruh yang sangat kuat dari apa ya dinamika ketatanegaraan sebelum reformasi. Baik, Akhirnya digunakan itu adalah uh, apa yang digunakan itu adalah hasil peralihan itu pasal 110 itu sehingga melahirkan 5 pasangan calon. baik Bang. Namun itu adalah Hmm. dilihat dari sisi kebijakan politik hukum legislatif gitu kan karena mereka adalah yang membuat undang-undang pada saat itu. Namun Baik. kalau Ya. dilihat secara konstitusional amanat undang-undang dasar baik dari tafsiran original indeks kemudian tafsiran sistematika dalam undang-undang dasar terkait masalah ketentuan PT ini itu mengacu pada pasal 6A ayat 2 sebenarnya kan mengacu pada pasal 6A ayat 2 menjadi salah satu dasar hukumnya adanya PT ini hadir itu kan itu latar belakang awalnya kan Baik Bang, baik. uh, Sebelum dikupas secara lebih detail ini
ah, akan semua itu nanti akan saya pertanyakan Bang tentang Ya. uraian-uraian tadi kan. Karena memang kalau kita lihat diskusi yang berkembang sejak presidensial threshold itu dimulai tahun 2019 hingga hari ini kita lihat kan ini memang menimbulkan berbagai macam polemik ya. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa konstruksi ambang batas yang kemudian hari ini ya Bang ya sudah diadopsi dan dicantumkan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu seperti tadi yang Abang katakan itu dinilai bertabrakan dengan basis konstitusionalitas yang memang diatur dalam UUD 45 tadi disebutkan pada pasal 6A huruf pasal 6A ayat 2 tadi kan begitu bahwa pasangan calon Ya. presiden dan wakil presiden itu di apa namanya diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Nah, ini dalam Hmm. segi posisi hukumnya ini gimana, Bang? Ini sebetulnya bertabrakan atau seperti apa? Dan kaitannya pula pada aspek original intens ketentuan pasal 6A itu sebetulnya seperti apa, Bang? Iya, iya. Perlu saya luruskan, ini sudah biar ini ya tidak menjadi asal berdebat aja kita kan. Jadi apa melihat betul-betul Lanjutkan, Bang. sisi apa? Lanjutkan, Jadi Bang. ini perlu saya luruskan ini. Memang pada dasarnya perdebatan itu orang mempersoalkan adalah PT ini dikurangi atau ditambah gitu. Ini adalah perdebatan konstituen di ruang parlemen kan. Ini perdebatan di ruang parlemen. Sementara kalau dilihat dari sisi hukumnya, ambang batas ini tidak dikenal dalam konstitusi kita sebenarnya. Maksudnya tidak dikenal adanya ambang batas pencalonan. Yang ada itu adalah ambang batas pemenangan. Itu dalam konstitusi kita. Nah, saya pernah melakukan studi, melakukan riset juga, riset kecil-kecilan secara literasi. Perdebatan pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu adalah pembahasan puncak daripada membicarakan terkait masalah ketentuan syarat pencalonan presiden. Nah, hasil riset saya itu adalah tidak menemukan adanya membahas terkait masalah angka pencalonan presiden yang diusulkan oleh badan legislatif atau diusulkan oleh uh, perwakilan dari parlemen itu tidak ada. Tidak ada Nah, istilah syarat 20% pencalonan itu itu ya, Bang tidak ya? ada. Tidak Saya ada dua puluh tidak persen atau menemukan. 25%. Tidak ada. Jadi original intensnya saya tidak menemukan hal itu. Justru syarat pencalonan presiden itu ditemukan dalam pasal 6, bukan dari pasal 6A ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan 4 5. Enggak ada. Itu ditemukan syaratnya itu adalah di pasal 6. Pasalnya itu adalah syarat pencalonan presiden itu negara Indonesia. Umurnya itu adalah di atas daripada, kemudian dia berpartai politik itu adalah, nah itu ada syarat pencalonan presiden adalah bicarakan dan sudah dibahas pada saat itu sifatnya limit itu, dia tidak memberikan kebukan legal policy itu yang saya ingat ini pembentukan undang-undang dasar yang berkaitan. Oleh karena kebijakan hukum perkembangan situasi ketatanegaraan kita lalu dilakukan sebuah alternatif yaitu ada dilakukan pemilu terpisah saat itu, yaitu pemilu terpisah antara presiden dan DPR dalam dalam jarang waktu itu adalah 3 bulan 3 bulan dalam waktunya. Kenapa dilakukan terpisah? Supaya dapat memenuhi daripada amanat Undang-Undang Pasal 6A ayat 2 dan Undang-Undang Dasar Pasal 22E itu supaya dapat memenuhi daripada ketentuan Undang-Undang Dasar itu dilakukan pemilu secara terpisah waktu itu Iya, Bang. Berarti sehingga konstitusional sehingga oke. konstitusional daripada pelaksanaan pemilihan presiden itu dapat gitu saat itu Berarti memang adalah dasar daripada kebijakan legislatif. berarti memang kalau kita lihat dalam konteks original intent pasal 6A itu memang tidak kemudian ada istilah
pemilu dalam konteks pemilu presiden itu kemudian mensyaratkan 20% kan begitu atau 25% suara sah nasional kan begitu. Itu tidak ditemukan sama sekali. Ya, Nah, ini menjadi menarik tidak ini ditemukan. sebetulnya dipasangkan 20% atau 25% suara sah nasional itu dalam undang-undang pemilu. Ini sebetulnya apa filosofi yang dipakai oleh parlemen, oleh legislator nih, Bang? Apa muatan politik ini sehingga membuat kebijakan, memformulasikan kebijakan konstelasi politik itu sedemikian rupa seperti hari itu yang kemudian dianggap uh, apa namanya apa menyandra hak-hak politik figur-figur lainnya, Bang, yang tidak bisa berkompetisi. Ini apa sebetulnya nih desain pikiran mereka waktu itu nih, Bang? Kalau dibaca nih, Bang, secara politiknya. Ya, jadi gini kan, sebagaimana Mbak yang dihasakan framing yang beredar di berbagai media sosial itu kan, pertama Indonesia ini kan mengenal sistem multipartai gitu kan. Jadi esensi daripada diterapkan angka ini dalam rangka untuk mengurangi gitu kan, untuk mengurangi partai politik gitu, untuk mengurangi partai karena begitu banyak partai politik itu harus dikurangi. Itu adalah salah satu alasan mereka kenapa itu diterapkan PT ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk menyederhanakan sistem multipartai. Nah itu ini Oke, alasan yang framing penyederhanaan. dia Suaranya agak putus-putus tadi, supaya Bang. untuk mengefisiensi. Putus-putus ya. Iya. Nah, pertama itu adalah menyederhanakan sistem multipartai. Itu Oke. alasan mereka. Kenapa PT ini diterapkan 20% supaya untuk meminimalisir partai politik yang berkompetisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden gitu kan. Oke. Terus yang kedua, semakin banyak partai politik itu akan membuat tidak efisiensi proses berjalannya sistem pemerintahan. Berarti Maka itu memperkuat dilakukan. sistem presidensil ya begitu ya. Asumsinya memperkuat sistem Ya, presidensil. nah, ya itulah menjadi salah satu pos perdebatan awal mereka itu. Maka untuk memperkuat sistem presidensial maka harus dikurangi jumlah partai politik dengan catatan itu menaikkan angka ambang batas pilpres. Jadi Hmm. partai politik yang bisa mengusulkan itu adalah betul-betul partai politik yang mempunyai yang ditargetkan. Oke. Sehingga tidak heran kita mengetahui partai politik yang bisa mengusung itu adalah partai politik jebolan partai politik reformasi gitu seperti PDIP, kemudian Golkar. Ini kan partai ini tidak pernah meninggalkan satu kali momen dalam pilpres. Mereka selalu ikut karena ini adalah partai-partai barisan reformasi. Ya hanya satu partai pada saat itu kan, hanya dua partai itu yang betul-betul lahir setelah reformasi itu ada Demokrat sama PKS gitu. Selain daripada itu partai-partai itu saja. Nah ini adalah saya kira ini adalah sebagai bentuk adanya praktik anomali DPR dalam konstitusi kita. Sebenarnya ini nggak baik, Anomali. nggak sehat. Dan Dan memang kalau kalau kita lihat ini konsep presidensial threshold ini bisa saja kemudian membatasi hak politik warga negara. Yang kedua, tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemimpin bangsa yang memang berkualitas, yang berintegritas ke depannya kan, dengan cara ya seperti ini. betul. Yang terjadi hanyalah kapitalisasi kepemimpinan mungkin saja itu terjadi. Atau gimana, Bang? Iya, betul itu apa yang disampaikan itu adalah benar itu, nggak salah itu. Ini adalah kan saya udah bilang tadi ini adalah praktik anomalinya eh, politik legislatif ini kan untuk bagaimana bahwa kekuasaan ini terus mereka pertahankan dan tidak memberikan ruang bagi munculnya tokoh-tokoh alternatif untuk muncul. Jadi orang-orang yang bisa muncul Bahaya ini mencalonkan diri bahaya. ini adalah hanya mereka. Nah, yang lebih menariknya lagi perlu juga saya sampaikan bahwa salah satu amanat perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah melakukan purifikasi, yaitu melakukan purifikasi dan pemurnian sistem presidensial, gitu kan? Karena memang sebelum reformasi itu kan kita ganda menggunakannya itu. Sistem ada menggunakan sistem presidensial dan sistem parlementer itu sistem ganda gitu kan.
Nah, pasca setelah reformasi dan konstitusi kita, undang-undang dasar kita itu menegaskan bahwa Indonesia ini menggunakan sistem presidensial. Namun dalam praktiknya perjalanan ketatanegaraan kita tidak sesuai dengan ekspektasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini adalah salah satu masalah yang paling besar. Terus yang kedua, dalam konteks penyelenggaraan pemilih serentak, kan? Dalam konteks penyelenggaraan pemilih serentak, di negara manapun yang menerapkan sistem presidensi, katakan Amerika menjadi salah satu kiblatnya, beberapa negara-negara di dunia yang menggelar sistem demokrasi itu kiblatnya Amerika. Yang menggelar sistem pemilihan serentak itu tentu mengacu pada Brazil, Ekuador, Filipina gitu. Brazil sejak tahun 94 mereka melakukan pemilihan serentak tapi tidak menggunakan ambang batas presidensial threshold. Mereka tidak menggunakan hal itu. Semua partai politik itu diwajibkan untuk mengusulkan kader-kadernya. Itu diberikan ruang sebebas-bebasnya. Artinya demokrasi di sana itu hidup, gitulah poinnya. Arti memberikan kebebasan hak kedaulatan warga negara itu betul-betul ikut mengawasi dan memberikan hak mereka untuk menunjukkan siapa pemimpin yang mereka betul-betul harapkan, yang diharapkan. Itulah indahnya demokrasi yang dibangun di Amerika Latin. Nah, dalam konteks konstitusi Indonesia, apakah kita ini tidak menganut sistem di Barat? Itu sangat munafik gitu. Kalau sangat munafik, kita ini adopsi dengan sistem pemilu yang diadopsi di negara luar gitu. Itu dari kalau kita kaji secara komprehensif bahwa sistem kita ini jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara-negara lain. Yang kedua, secara konstitusional itu menyimpang. Nah, ini anehnya Mahkamah Konstitusi sebanyak 32 kali itu digugat, Mahkamah tidak memperhatikan gitu, yang dipersoalkan oleh masyarakat. Itu Bang yang tidak memperhatikan. Ya Bang, barangkali itu terakhir Bang yang ingin saya tanyakan. Ya, semua argumentasi dari Abang tadi sudah disampaikan, tapi kita tahu lembaga yang berkewenangan yang memiliki otoritas untuk menguji undang-undang terhadap undang dasar itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, the guard of constitution. Itu tadi sudah dikatakan berkali-kali gugatan terhadap persoalan itu kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bagaimana Bang? Kita boleh berpendapat seperti apa, tapi MK sebagai pengawal konstitusi mengamini hal tersebut. Ini gimana Bang? Terakhir Bang. Nah, ininya backgroundnya karena lembaga kita. Memang kita tidak bisa menaifkan kan. Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga, tidak serta-merta dia itu ditempatkan sebagai lembaga yang cukup, bukan berarti tidak serta-mertanya kita menempatkan mahkamah itu adalah lembaga yang tunggal. Tapi tidak bisa kita sadari bahwa dia itu lahir dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang itu kan. Berarti abang mau ingin katakan bahwa tidak terlepas juga daripada konflik interest atau konflik kepentingan juga dalam putusannya, begitu ya Bang? Iya, terdapat suatu konflik kepentingan karena ada saling saling nitip gitu kan, saling menitip, saling membekas satu sama lain. Makanya Mahkamah Konstitusi itu saya nilai ini adalah betul-betul lembaga yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat yang paling bawah. Hanya saja dia itu berdiri sejajar dengan berdasarkan kepentingan dari kelompok eksekutif maupun kelompok legislatif. Tapi kan bukannya Mahkamah Konstitusi kan Bang adalah lembaga hukum, lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, yang bebas. Bagaimana kemudian bisa kita katakan bahwa putusannya itu adalah putusan yang kemudian penuh dengan kepentingan yang sifatnya politis? Bagaimana kita bisa mengatakan dan meyakini hal itu, Bang? Ya, jadi gini, kenapa saya mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang bersifat politik dan tentu mewakili kepentingan minoritas Mahkamah Konstitusi. Dari sisi konstitusional itu jelas menjelaskan bahwa tidak ada berkaitan dengan amanah Undang-Undang Dasar atas terbentuknya pasal 22 itu. Itu terdapat konflik norma di situ. Sementara dari pasal 6A ayat 1 sampai ayat 5 kemudian dilanjutkan dalam pasal 22 itu tidak satu pasal pun menjelaskan adanya ketentuan syarat pencalonan presiden. Nah, ini terdapat sebuah
konflik normal di situ kan, itu makanya tidak ada norma yang mengatur terkait masalah keberadaan pasal 222 itu clear, itu bahkan itu diakui oleh Hakim MK Soehartoyo sama Saldi Isra itu mengakui itu, mereka mengakui itu. Saldi Isra itu mengatakan sudah saatnya PT ini dihilangkan itu karena itu tidak ada relevansinya dalam sistem presidensial. Berarti Justru itu ada dissenting opinion ya, ada perbedaan pandangan juga ya di antara hakim MK ya Bang ya. iya, ini itu sengaja itu diada-adakan itu supaya apa ya? Supaya itu menjadi salah satu celah bahwa MK bersembunyi di balik dissenting opinion gitu kan. Seharusnya MK itu harus menggunakan kewenangannya itu adalah aktivis yudisial itu kan. Jadi ketika ada aturan yang menyimpang daripada norma, yang melanggar moralitas, ketidakadilan, intoleran, maka MK harus menggunakan kewenangan aktif yudisial dalam rangka untuk membatasi itu. Karena Siap, tentunya siap. itu sangat dirugikan. Kita harus memahami dalam konteks ini kan, itu digugat itu sebanyak itu 200 32 kali itu digugat, Udah 32 udah kali digugat di udah MK puluhan itu. kali. MK tidak Tapi per, tidak iya mempan. 32 MK MK iya seperti gitu. tidak melihat Betul. apa ke apa perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat kan, yang harusnya kan akomodatif terhadap persoalan hukum yang berkembang ya kan Bang, harusnya seperti itu, tapi ini sebaliknya. Tidak demikian. Iya harus seperti itu, Baik Bang, nampaknya Bang. seharusnya MK Oke. itu. Baik Bang, ini diskusinya akan sangat Baik. menarik. Mungkin akan ada part-part berikutnya untuk kita membahas kembali tentang konsepsi mendudukan kembali ini presidential threshold ini di apa dalam menata uh, konstruksi konstelasi politik tanah air. Tapi terakhir Bang, sebagai closing statement Bang, apa ini harapannya untuk apa pembaharuan politik hukum ke depannya nih Bang, yang berkaitan dengan yang kita bahas Bang. Oh ya, yang berkaitan. Jadi untuk ke depan ini kan, saya berharap itu adalah pertama dalam kerangka pemilunya kita, sistem pemilu kita ke depan, negara itu betul-betul harus hadir memberikan suatu kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara gitu kan. Baik dalam hal memberikan jaminan untuk memilih maupun untuk dipilih. Itu menjadi salah satu kewajiban negara betul-betul Syarat memberikan demokrasi. jaminan dan fasilitas luasnya. Itu harapan saya ke depan. Terus yang kedua, sebagai alternatifnya terkait masalah PT, seharusnya PT ini harus diatur secara khusus dalam undang-undang yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan peraturan-peraturan lain. Dia karena PT ini tidak hanya soal angka pilpres, tapi menyangkut juga soal angka parlementer. Jadi dia harus dibuatkan klausul khusus supaya lebih jelas, seperti yang diterapkan di Jerman gitu kan. Di Jerman itu memberikan klausul khusus itu adalah angka PT itu dibuatkan undang-undang tersendiri supaya clear dan jelas gitu kan, supaya tidak tumpang tindih dan bisa terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak mempunyai ending akhirnya yang jelas. Nah itu adalah salah satu statement saya, negara harus hadir memberikan betul-betul kepastian. Terus yang terakhir, PT itu harus dihilangkan. Jika PT itu mau dipertahankan, maka harus dilakukan proses amandemen undang-undang gitu kan, undang-undang dasar itu harus diamandemen gitu kan, Siap Bang, terima kasih biar Bang. jelas. Siap, terima kasih Bang pencerahan Iya. hukumnya nih. Ini nanti kita akan Ya. diskusi lagi Bang di part berikutnya. Ini sebagai part pembukaan ya, masih part orang bilang masih opening ceremony. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi pada Ya, sisi-sisi ya. lebih lebih tajam lagi. Jangan bosan-bosan Bang untuk berbicara di Endpol Show. Oke, Oke oke, Bang. siap. Sukses Ah, selalu and siap. show. Adi ini lagi ada agenda nih Bang. Lagi mau meluncur ke Bayoran dulu nih Bang. Oke, oke, oke. Kayaknya nanti kita harus tatap muka kayaknya. Harus kayaknya itu lebih romantis, lebih dramatis. Ya. Kalau jarak jauh begini. Oke Bang. Adi udah pamit ya Bang Ya, ya. Terima kasih siap. Bang. Sehat selalu. Main-main lah ke Ciputat Bang. Oke, sama-sama. Siap. Oke, oke.